Halo, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Tentunya di konten terbaru kali ini kembali saya akan membahas pertandingan sepak bola di BRI Super League, yang mana kemarin Borneo FC berhasil mengalahkan Dewa United dengan skor 4-0. Sangat begitu fantastis dan luar biasa ya yang dilakukan oleh Borneo FC di musim ini. Mereka dalam 9 laga secara berturut-turut tidak tersentuh kekalahan, tidak tersentuh hasil seri, gitu ya. Mereka berhasil menyapu bersih dengan kemenangan. Dan ini merupakan rekor tersendiri bagi Borneo FC dan kayaknya akan sangat sulit untuk disamakan oleh tim lain. Dan kalau misalnya Borneo FC sampai dengan pertengahan musim itu bisa mengalahkan semua tim di BRI Super League, maka saya bisa prediksikan mereka akan mendapatkan gelar juara di BRI Super League musim 2025-2026. Namun sebelum saya lanjutkan lebih jauh lagi, silahkan tekan dulu tombol like-nya, tekan tombol subscribe-nya ya. Bantu channel ini agar bisa lebih meroket lagi gitu ya. Dan tentunya silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Saya membuka luas kolom komentar seluas-luasnya. Silahkan kalian gak usah ragu, gak usah apapun itu. Tuliskan aja ya apa yang kalian pikirkan tentang hasil-hasil pertandingan di BRI Super League. Tuliskan di kolom komentar. Oke, mari kita bahas ya tentang match pertandingan Borneo FC melawan Dewa United. Nah, di babak pertama sudah kelihatan ya bahwa Dewa United ini tampil gak stabil. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ketika mereka menyusun serangan, melakukan build up, lalu juga melakukan position ball seperti halnya biasa mereka lakukan gitu ya di BRI Super League ini, banyak kesalahan-kesalahan yang menurut saya sangat mendasar seperti salah passing, ya kan? Lalu juga yang paling fatal itu terjadi kesalahan di 1/3 pertahanan mereka. Nah, ini menjadi makanan empuk bagi Borneo FC kayak. Karena gaya main mereka ya di bawah asuhan pelatih Fabio Lafundes itu mengandalkan skema defense counter ya. Jadi mereka mengandalkan transisi cepat atau serangan balik cepat. Nah, ini yang tidak benar-benar betul-betul diwaspadai oleh Dewa United. Nah, sehingga di babak pertama mereka banyak mendapatkan servis gitu ya. Berulang kali Borneo FC mendapatkan corner kick. Ya, dan salah satunya itu berhasil menjadi gol ya lewat gol dari Ndua Gira gitu ya kalau nggak salah. Iya, Ndua Gira. Itu kan prosesnya dari corner kick. Sebelum juga dia pun dapat peluang yang sama dari corner kick juga. Nah, ini sayang sekali gak ada pemain yang benar-benar menempel gitu ya semua pemain Borneo FC ketika terjadi tendangan pojok. Hasilnya dia bisa menyundul bola dengan sangat begitu sadisnya ya, dan berhasil membobol jala gawang Stoney Stephen di babak pertama. Sampai dengan berakhirnya babak pertama, penampilan Dewa United masih stabil menurut saya gitu ya. Karena tinggal memperbaiki beberapa 1-2 kesalahan saja di babak kedua, maka menurut saya mereka bisa setidaknya mencetak 1 gol atau mendapatkan hasil seri. Nah, tetapi Borneo FC lebih gila lagi di babak kedua, ya kan? Babak kedua mereka mendapatkan penalti, dan ini pun saya agak sedikit gak paham ya dengan wasit yang memutuskan hal ini. Sebelumnya kan terjadi pelanggaran tuh kepada Vinicius ya kan, kepada Vinicius terjadi pelanggaran oleh pemain belakang dari Dewa United. Nah, wasit itu langsung mengeluarkan kartu merah. Saya gak ngerti kenapa itu pemain langsung dikeluarkan kartu merah. Apakah memang ada pelanggaran yang memang berbahaya gitu ya, atau memang menurut pandangan wasit itu ya itu pelanggaran fatal gitu. Tapi setelah kita lihat tayangan pelanggarannya, itu hanya sentuhan tangan aja gitu. Dan kenapa itu langsung diberikan kartu merah? Gitu ya. Padahal setahu saya kartu merah langsung itu dinilai ketika ada gerakan-gerakan yang memang mampu mencederai lawan. Seperti gerakan kaki atau sikut atau apapun atau haluan tangan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini biasa aja ya, hanya pegang jersey dan dia terjatuh. Nah, dan wasit langsung kasih kartu merah. Nah, saya agak bingung dengan keputusan wasit ini. Kemudian ada VAR tuh ya. Calling VAR, lihat VAR, dan memang terjadi pelanggaran, tapi ya revisi jadi kartu kuning. Ini saya, aduh gimana ini wasit ya. Ya silakanlah kalian pilih aja sendiri dan tulisan pendapat kalian tentang keputusan wasit ini di kolom komentar. Oke. Terjadilah penalti itu ya yang dilakukan dieksekusi oleh Peralta, dan memang sangat keren sekali penaltinya. Ya. Nah, 2-0 di menit ke-70 ini membuat Dewa United goyah. Goyah segoyah-goyahnya ya. Mereka langsung keluar menyerang semuanya. Membuat seluruh pemain mereka ini meningkatkan garis pertahanan mereka nyaris di tengah lapangan. Ini menjadi
sasaran empuk dong, ya kan, bagi Borneo FC. Mereka mainkan tuh bola-bola langsung direct ke jantung pertahanan Dewa United, ya, dengan target utamanya adalah Peralta. Peralta, ya, di proses gol ketiga itu mendapatkan bola di samping kiri dengan kontrol yang kelas sekali yang dilakukan oleh Peralta. Peralta dapat bola, dia giring tuh, ya kan, lalu dia lakukan umpan tarik ke kotak penalti. Nah, di sana terjadi kemelut. Ya, gak ada pemain Dewa United yang mampu menyapu bola, sehingga di sana langsung ada Vinicius yang hanya melakukan placing sedikit dan terjadilah gol ketiga. Gitu. Selepas gol ketiga makin kacau lagi penampilan Dewa, ya. Mereka semakin all out attack gitu ya dalam setelah kebobolan 3 gol. Ini pun menjadi sasaran empuk juga bagi Borneo FC. Mereka mainkan lagi tuh ya bola daerah langsung ke jantung pertahanan. Ada Peralta. Peralta dengan kecepatan, dengan skill yang ia miliki, yang memang di atas rata-rata pemain dari Borneo FC yang lainnya, mampu mencetak gol gol keempat dan berhasil mencetak brace di laga kali ini. Gitu. Dan ya setelah 4-0 ya apa yang mau diharapkan, ya udah Dewa kelar ya. Dewa United kelar. Padahal Dewa United ini adalah salah satu tim yang banyak orang pengamat sepak bola ataupun para pecinta sepak bola di Indonesia itu mengatakan bahwa Dewa United itu menjadi saingan berat di musim ini karena berkat penampilan mereka, performa mereka di musim kemarin. Tapi kenyataannya anjlok sekali. Ini sangat begitu keluar dari ekspektasi banyak orang. Nah, tetapi saya melihat bahwa Dewa United selain mereka disibukkan gitu ya dengan jadwal-jadwal yang memang padat di BRI Super League, masalahnya cara mereka bermain ini itu sudah banyak kebaca oleh tim-tim di BRI Super League. Dari beberapa 3 atau 4 kali kalah gitu ya mereka ya di BRI Super League sampai dengan pekan ke-11 ini, mereka itu kelihatan bahwa cara mereka bermain yang diterapkan oleh Olde Rakering itu udah dibaca dengan kombinasi 4-3-3. Itu menurut saya ini menjadi makanan empuk oleh klub-klub, oleh tim-tim yang punya skema counter attack seperti Borneo FC ini. Gitu ya. Dan ya kelihatan juga. Dan ya di era zaman modern ini kan sepak bola modern kan sepak bola position ball atau total football itu kan sekarang jelas-jelas sudah ada counternya gitu ya. Tapi kan kalau misalnya seperti Manchester City kan di era Pep Guardiola kan itu gak terbendung. Ya itu kan punya kualitas pemainnya yang memang sangat luar biasa. Nah, tetapi Olde Rakering ini ya dia menerapkan skema yang memang mudah dibaca menurut saya. Gitu. Meskipun terlebih lagi cara mereka melakukan finishing ini menurut saya sangat bermasalah. Ya kan? Kalau mereka bermain dengan penguasaan bola harusnya gitu ya mereka bisa dari 3 peluang itu harus ada 1 peluang yang menjadi gol. Agar apa? Agar ya tidak terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan di menit-menit selanjutnya ya seperti serangan balik dan sebagainya. Gitu. Kalau saja mereka berhasil mencetak gol Dewa United di babak pertama mungkin menurut saya tidak akan terlalu tidak akan terlalu sampai 4-0 gitu ya. Atau setidaknya mereka tak mampu tampil sabar dulu aja. Ya, tidak langsung attacking ke depan dan sebagainya. Maka ya menurut saya mereka akan setidaknya kalau tidak ada kekalahan ya saya nggak tahu ya. Tapi ya setidaknya cara bermain seperti itu yang memang menjadi counter ya dari cara bermain Borneo FC. Nah, itu. Selanjutnya juga selain faktor taktikal menurut saya yang memang sudah kebaca, lalu juga faktor jadwal yang padat yang mereka harus jalani ya. Selain di BRI Super League kan mereka tampil di AFC Challenge Cup. Nah, ini membuat stamina pemain dan kebugaran itu tidak berada di level terbaik. Bahkan ada beberapa pemain kunci seperti Nick Kuipers itu kan gak hadir dalam daftar susunan pemain. Dan bahkan masuk line up juga tidak. Entah cedera atau apa ya yang terjadi pada Nick Kuipers. Nah, ini membuat performa mereka itu tidak stabil. Gitu. Nah, ya mungkin rencana Dewa United itu tidak sematang Persib Bandung gitu ya. Persib Bandung kan sudah benar-benar memikirkan secara matang langkah mereka di BRI Super League, langkah mereka di Piala Champions Asia 2. Nah, sehingga kelelahan, cedera itu bisa diminimalisir. Ya, bisa diminimalisir sehingga mereka Persib Bandung tampil perform juga baik itu di ACL 2 ataupun di BRI Super League. Nah, itu teman-teman, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Dan jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe jika Anda belum, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Salam sepak bola.